Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kita ikut bukan mengikuti zamannya saja. Kalau kita ikut hidup ini mengikuti zamannya saja, maka kita bisa rusak. Akan tetapi kalau kita hidup mengikuti ajaran agama kita, maka kita tidak akan rusak. Maka kita justru akan semakin baik, tambah bagus. Sejelek apapun omongan orang itu tidak harus untuk kita ngomong jelek. Jangan mau dianggap dikira hebat. Tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, diam sudah. Ngapain ikut? Karena apa? Bapak Ibu, kalian tidak mempertanggungjawabkan omongan orang. Tapi kalian akan mempertanggungjawabkan omongan kalian sendiri. Diri kita sendiri kelak sampai di akhirat, di hadapan Allah, apa yang keluar dari mulut kita, walau 1 juta manusia ngomong hal-hal yang jelek, selama kalian tidak ikut, maka selama itu pun selamat kalian. Sejelek apapun, seburuk apapun omongan orang, tidak akan bisa untuk memudaratkanmu. Yang bisa memudaratkanmu adalah omonganmu sendirilah yang bisa. Yang membuat kita harus rusak adalah bukan omongan orang lain. Kalau bisa manusia rusak gara-gara omongan orang, maka nabilah yang paling duluan akan rusak. Karena omongan orang keluar, omongan orang. Omongan orang Quraisy itu sangat banyak jelek omongannya terhadap Nabi. Apa katanya? Orang Quraisy ini Muhammad gila katanya. Kata orang Quraisy dulu. Muhammad itu adalah tukang sihir. Macam-macam, berbagai macam omongan orang Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW terdahulu. Si lengi-lengi, si buruk-buruk. Lagu Rasul SAW tidaklah menjadi rusak, tidaklah menjadi jelek, jadi jelek akibat omongan orang. Yang jelek itu karena yang keluar dari Rasul SAW adalah hal-hal yang baik. Jadi yang keluar dari baginda Rasulullah SAW dari dahulu itu yang keluar dari omongannya adalah hal-hal yang baik, yang positif. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah hal-hal yang sangat baik. Jadi jangan susah Bapak Ibu gara-gara omongan orang. Jangan terlalu berpikir antar apa omongan orang. Ntar apa omongan orang ke kita misalkan. Jangan susah gara-gara omongan orang. Yang penting kita selalu ngomong yang baik-baik, tidak jelek, tidak buruk, maka kita tidak akan menjadi jelek, tidak akan menjadi buruk gara-gara omongan orang. Cuma bisa zaman sekarang ini zaman canggih, zaman teknologi. Cuma kita bisa jelek itu kalau foto kita diedit-edit, di live scroll dengan edit-editan atau buat-buatan kayak orang main film kan bisa diedit-edit yang tidak semestinya menjadi semestinya, yang tidak asli menjadi seakan-akan kejadiannya asli. Atau orang yang mengupload foto privasi orang kan bisa jelek. Nah, cuman teknologi ini jangan kita ikuti berpersepsi melalui gambar atau apa yang terjadi, karena bisa diedit, bisa diatur, bisa makanya jangan terbawa arus dengan mengikuti suatu zaman. Maka ikutilah arus jalur agama kita. Maka kalau kita serta-merta mengikuti jalur teknologi ini, bisa diedit, bisa narasikan hal-hal yang tidak baik, maka kita bisa jelek akibat hal-hal yang buruk. Dengan perkembangan zaman juga yang harus kita bisa amati dengan berpikir dengan baik, melihat segala sesuatunya tanpa berpersepsi langsung buruk.
Sehingga saya bilang kepada istri saya ya, nah, istriku, saya bilang, kita ingat intinya kita bersihkan hati kita, berprasangka baik, bahwasanya kita tidak merencanakan aurat kita untuk dilihat orang lain yang bukan mahram kita, dan kita tidak peruntukkan untuk dinikmati, dirasakan oleh orang yang bukan mahram kita. Kepada siapapun yang durhaka kepada ajaran-ajaran baginda Rasulullah, atau yang yang tidak mengikuti ajaran-ajarannya, atau yang melanggar, atau yang tidak mentaati dan tidak yang kepada orang yang enggan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita benar-benar tidak mengupload aurat file aurat vital, file-file kemaluan atau privasi kehidupan kemaluan kita sendiri pun ke sosmed, bahwa kita benar tidak merencanakan hal-hal semacam perbuatan itu. Dan kita hati-hati terhadap siapapun orang yang mengatasnamakan kita, yang membuat nama kita rusak di mata orang lain, misalkan di media, hingga perbuatan apa saja yang telah diwajibkan Allah memang harus kita jaga, yang kita tidak diperbolehkan untuk merencanakannya terhadap siapapun, kepada yang bukan mahram kita. Kalau hanya kepada mahram kita saja bebas halal, tidak haram dilihat, jangankan melihat gambarnya saja, yang aslinya pun tidak dilarang melihatnya hingga menikmatinya kalau kepada mahram saja. Maksud agar saya bilang pada istri saya, maksud agar kau paham, betul, paham hal itu, agar kau benar, agar kau tidak salah dalam tindakan perbuatan, agar kita pun tahu batasan itu, ada batasan dari apa yang kita perbuat dalam privasi hidup kita ini, menyangkut menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga siapapun yang melangkah datang ke rumah kita pun untuk berbuat suatu kemaksiatan misalkan, maka kita pun tidak untuk mensetujui, tidak setuju hal semacam itu. Meski dari kalangan ABG, dewasa, tua, muda, bahkan sampai anak kita dan istri pun tidak kita izinkan untuk diganggu, diapa-apakan dalam suatu perbuatan kemaksiatan untuk menentang ajaran Allah, menentang ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka di hadapan kuasa hukum dunia hingga hukum agama pun kita dapat perlindungan, penjagaan dari tiap-tiap pengganggu, penyerang yang melawan kita secara melawan kita secara perbuatan kemaksiatan. Kita dari diri kita, dari kenyamanan berkehidupan baik di dunia ini, kita harus baik. Dari sejak pertama kita menikah pun, saya bilang dari dahulu hingga kini pun kita tidak mengizinkan istri kita untuk diganggu, diserang, dilawan secara suatu perbuatan kemaksiatan. Saya Adi Hirawan sebagai kepala rumah tangga menulis ini dalam keadaan membaca dan berfatwa dalam keadaan sadar. Jika kami gila atau jika pikun dalam keadaan mabuk atau tak sadar diri, amnesia, nauzubillah min zalik, baru tidak untuk jatuh suatu talak pun. Tapi jika saya dalam keadaan sadar diri, maka sudah dari dahulu saya merujuk kepada pasangan hidup saya pun yang saya cintai, sayangi tentunya. Sehingga media ini kita harus bisa mempergunakannya dengan semestinya atau sebaik-baiknya. Maka kita tidak berpersepsi langsung berpikir suatu hal yang membuat kita berpikir buruk. Makanya gimana baginda Rasulullah SAW dulu diburukin tambah baik. Karena apa? Karena memang orang baik, kalau sudah baik omongannya tambah diburukin tambah baik. Karena kebaikan itu tidak akan menjadi keburukan. Kebaikan itu tidak mendatangkan keburukan, tambah mendatangkan kebaikan, justru akan menjadi kebaikan. Sehingga